Ciao minasang, hari ini kita akan membahas beberapa bunke lagi ya minasang. Yang pertama yaitu menjawab jawaban dari Masyoka minasang. Biasanya kalau kita diajak oleh orang lain kayak ditawari untuk pulang bersama, kita pasti menjawabnya Soshimasho gitu. Nah, itu kurang tepat minasang. Kalau penawarannya berat sepihak kayak memberatkan yang pengajaknya, itu kita menggunakan yoroshiku onegaishimasu minasang. Kecuali kitanya itu mengambil peran level keberatannya itu sama, baru kita soshimasho, kayak diajak makan gitu, terus diajak makan-makan terus bayarnya itu dibagi dua. Nah itu tuh ini pakainya Shoshimasho. Kalau kita dibayari gitu, ditraktir, berarti kita pakainya Yoroshiku onegaishimasu gitu minasang. Untuk bunke kedua yaitu temimas minasang, yang artinya mencoba. Untuk temimas juga, mimasnya bisa dihilangkan minasang menjadi temi gitu minasang. Contohnya ya, tabe temimas, mencoba makan. Bisa juga masnya dihilangkan menjadi tabete mi, mencoba makan, artinya sama saja minasang. Untuk bunke kedua itu menanite shimaimasu, yang artinya selesai atau penyesalan minasang, seperti menyesal telah tidak mengumpulkan sukudai atau tidak menulis catatan atau lainnya minasang. Dan di sini ada pinimiki, itu bisa menggunakan jaimas minasang. Si teimasnya itu dihapus, diganti jaimas minasang, artinya sama saja dengan selesai dan penyesalan minasang. Jaimas juga bisa dirubah menjadi bentuk kamus, bentuk T, dan bentuk ta minasang. Contohnya ya minasang, nomimas menjadi nonde shimaimasu, bentuk T shimaimasnya minasang. Tapi kalau diganti menjadi jaimas, berarti desimaimasnya dicaret minasang dan diganti nonjaimas atau nonjau atau nonjate atau nonjatta gitu minasang. Untuk jaimas juga sama minasang, seperti jaimas minasang, bisa bentuk u, t, dan ta minasang. Dari dua bentuk ini tuh minasang, akarnya itu dari 4T kemarin minasang, itu sama aja, yang artinya kalau minasang. Dari 4T itu yang artinya kalau, asal usul dari jaimas dan jaimas minasang. Untuk contoh jaimasnya, kakimas menjadi kaite shimaimasu. Shimaimasnya minasang dihapus, diganti caimas menjadi kai caimas atau enggak kai cau, bentuk kamusnya. Untuk bentuk T nya kai catte, untuk bentuk lampaunya kai catta, begitu minasang. Contoh lainnya minasang, tabemas dirubah menjadi te shimaimasu, tabeshite shimaimasu, diganti lagi minasang ke bentuk caimas, tabechaimasu minasang, begitu ya. Ini tuh sama minasang, bentuk 4 kemarin tuh sangat berguna dan harus dihafalkan minasang, karena banyak bunke yang akarnya itu dari 4 kemarin minasang. Untuk bunke selanjutnya itu ada bunke larangan atau tidak boleh. Kemarin kita sudah membahas yang temo kemarin itu menggunakan kalaunya itu yang positif minasang. Nah, dan sekarang yang negatifnya. Yang negatifnya itu ada irimaseng, dame, dekimaseng atau ikemaseng,
Choto, terus Yozui, dan lain-lain minasang yang negatif. Untuk contohnya ada tabete dame, kalau makan tidak boleh. Di sini kita masih menggunakan 4 T kemarin ya minasang. T kemarin, tabete dame, begitu minasang. Dan di sini juga minasang choto tuh banyak diartikan beda nada dan beda arti lagi minasang. Kalau choto itu tuh artinya penolakan, tapi kalau choto itu tuh berarti mengiyakan, tapi diharapkan untuk menunggu sebentar minasang gitu ya. Untuk bun pokok 2 ada te okimas. Ini te okimas itu yang okimasnya di grup 1 yang minasang, yang artinya dahulu, dulu atau mendahului minasang. Untuk bentuk kamusnya itu ada te oku menjadi toku, sama saja minasang, artinya itu dahulu. Dan ada te oko yang artinya ayo dahulu, kayak ajakan ini minasang. Kita ambil contoh dari te oku saja minasang. Shiken no mai ni benkyou shite okimasu. Okimasu di sini bisa diganti menjadi bentuk kamus juga bisa minasang. Artinya sebelum ujian belajar dahulu, begitu minasang. Untuk bunke selanjutnya ada nanani te ikimas, tapi kita menggunakan contoh yang membawa saja minasang, motte ikimas. Dan ada yang membawa pergi, yaitu motte. Ini sumimasen minasang, yang tadi ada motte ikimas yang artinya membawa datang, dan motte ikimas yang artinya membawa pergi. Ini tuh bunkai nanai te imas ya minasang. Te ikimas dan te imas minasang. Te ikimas dan te ikimas minasang. Motte kimas tuh minasang dapat diartikan membawa ke arah pembicara minasang, ke arah kita ya minasang. Kayak bawakan uang ke saya, begitu minasang. Kayak okane o motte kimasu. Ini tuh membawanya tuh membawa ke kita minasang, arahnya tuh ke yang pembicaranya itu membawa datang uang. Yang motte ikimasnya tuh minasang dapat diartikan membawa menjauh dari kita minasang, menjauh dari si pembicara, atau membawa pergi, begitu. Kayak okane o motte ikimasu, membawa pergi uang, begitu minasang. Untuk bunkai selanjutnya ada bunkai yauni narimasu, yang dapat diartikan mulai menjadi. Contohnya minasang, hiragana o yomeru yoni narimasu, yang artinya mulai menjadi bisa membaca hiragana. Di sini itu minasang bunkai yauni narimasu itu bentuk kebisaan ya minasang. Kebisaan ini tuh yang dulunya nggak bisa sekarang menjadi bisa gitu, menjadi mulai bisa. Nah di sini tuh kita menggunakan bentuk kanokei ditambah jiso minasang. Kalau bentuk kanokei-nya saja kan menjadi yomenya saja, yaitu bisa membaca gitu minasang. Dan di sini kita menggunakan kamus minasang. Jadi itu kanokei ditambah jisokei minasang. Untuk kalau kanokei kan bentuk kedua semua minasang, jadi langsung aja masuk ke bentuk kamusnya minasang, begitu. Untuk bunkai hari ini cukup segitu saja minasang. Kalau ada beberapa yang masih pengertian masih kurang pantas dan masih kurang banyak salahnya, mohon dimengerti ya minasang. Kita di sini sama-sama belajar. Arigatou gozaimasu minasang, konbanwa.